Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aisyah Farangi dengan NIM 215211116 dari kelas MBS 1D. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Nur Hidayah Al-Amin. Di video kali ini saya akan mengambil judul kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting. Di bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Agar lebih tahu secara lebih jelas lagi tentang kebijakan fiskal, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kebijakan fiskal, ada baiknya kita mengetahui apa saja konsep pembahasan yang ada di video kali ini. Oke, yang pertama pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua adalah tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga fungsi kebijakan fiskal. Yang keempat jenis kebijakan fiskal. Yang kelima instrumental kebijakan fiskal. Yang keenam contoh kebijakan fiskal. Dan yang terakhir dampak kebijakan fiskal pada bisnis. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Setelah membahas pengertian kebijakan fiskal, kali ini kita akan membahas beberapa tujuan kebijakan fiskal diciptakan. Selengkapnya tentang tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kebijakan fiskal. Teman-teman perlu mengetahui bahwa fungsi kebijakan fiskal telah diatur oleh negara dalam undang-undang yang jelas. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara. Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas, serta distribusi. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama adalah fungsi otoritas. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Artinya ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut.
Dan yang terakhir, fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama dari segi teoritis. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Yang pertama adalah kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal tak sengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Berikutnya dari segi penerapan. Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Berikutnya dari segi neraca pembayaran. Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit ini kebalikan dari kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal dinamis ini artinya kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua, pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Yang ketiga, penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Dan yang terakhir, alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Berikutnya adalah contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, kebijakan pemerintah untuk dapat menaikkan pajak dengan tujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan negara. Yang kedua, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu pemerintah di negara tertentu untuk mengeluarkan obligasi. Gunanya adalah untuk dapat meminjam uang dari negara asing, sehingga dapat menutupi pembiayaan defisit negara itu. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah mengenai kewajiban masyarakat untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai salah satu cara untuk dapat menambahkan wajib pajak pada masyarakat negara tersebut. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk dapat mengelola serta mengatur anggaran dengan cara mengurangi pembelanjaan negara serta menaikkan pajak. Tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut.
Dan pembahasan terakhir adalah dampak kebijakan fiskal pada bisnis. Kebijakan fiskal dapat channel bisnis yang sedang dibangun atau dijalankan oleh masyarakat di suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Contohnya adalah dampak dari komponen kebijakan fiskal, yaitu peningkatan pajak. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan pajak untuk meraih suatu tujuan agar ekonomi negara menjadi lebih baik, tentu akan berdampak pada bisnis yang sedang dibangun oleh masyarakat di dalamnya. Pemilik bisnis perlu mempertimbangkan perencanaan harga pada barang maupun jasa yang ia tawarkan pada konsumen. Oleh karena itu, pemilik bisnis perlu melakukan perencanaan finansial dengan ilmu akuntansi, sehingga ketika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal tersebut, ketika memiliki bisnis tidak merasa kebingungan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan bisnisnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.